Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Angso Duo, jangan lupa membeli terasi. Menjawab salam masih berdua, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim wa sadaqallahunul karim wa nahnu zalika minasyahidin wasyakirin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita telah melaksanakan salat zuhur berjamaah. Alhamdulillah, salat zuhur berjamaah kita rame hingga mencapai 5 saf. Tapi setelah pengajian hilang kemana pergi. Mungkin ada yang melihat secara virtual dan juga ada yang tinggal. Kita yang tinggal dan yang virtual, insya Allah kita selalu berdoa, kita ditambahkan oleh Allah ilmu kita, diperluaskan oleh Allah rezeki kita juga selalu disehatkan oleh Allah badan kita, dan juga kita dipanjangkan oleh Allah usia dan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Bapak Direktur, Bapak Komisaris, para manajer, personalia atau para kabak dan seluruh karyawan, karyawati PTP 6 yang mendengar, menyaksikan, menyimak tausiah kita yang setiap Rabu kita laksanakan. Alhamdulillah, di bulan sebelumnya saya pernah ke sini sekali melalui virtual, dan alhamdulillah hari ini di samping dengan virtual pun kita juga bisa bertatap muka. Kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayil asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami sehingga kami terjauhi dari penyakit virus corona COVID-19 ini. Dan insya Allah kita akan diakhiri dan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena virus corona ini kalau dalam bahasa Arab itu adalah at-ta'un. At-ta'un itu adalah kotoran. Kotoran yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Bani Israel dahulu dan orang-orang sebelumnya. Dikirim oleh Allah itu, sengaja kirimkan itu penyakit yang dikatakan dengan kotoran, wabah penyakit yang sangat menular. Di kota Mekah juga pernah Allah turunkan suatu wabah, yaitu kelora. Itu adalah suatu wabah penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah dan akhirnya penyakit itu dilenyapkan oleh Allah. Di negeri Sam, di saat Umar bin Khattab mau berangkat ke negeri Sam, dia mengetahui bahwa negeri Sam itu ada musibah, wabah penyakit. Apabila kamu sudah mendengarkan dan mengetahui bahwa di suatu negeri itu ada penyakit, jangan engkau masuk ke dalam negeri itu. Kalau wabah penyakit itu menular ke tempat kita berada, jangan pula kita keluar dari penyakit itu, dari tempat yang kita tinggal tadi. Makanya oleh karena itu
wabah penyakit ini dari dulu itu, zaman-zaman dulu itu sudah ada. Nah, kita selalu berdoa, sudah hampir 9 bulan lebih kita dialami oleh suatu wabah virus penyakit ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini Kota Jambi masih pelan-pelan masih meningkat. Sempat kita yaitu sampai yang terkena COVID-19 hingga 1 orang. Akhirnya sampai saat ini sudah masuk zona merah kembali. Yang meninggal pun bertambah, yang sakit juga bertambah. Alhamdulillah yang sembuh juga banyak. Kita selalu berdoa agar kita bisa normal kembali beraktivitas seperti biasa, dan juga nanti insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu yang singkat ini sesuai dengan ayat yang saya sampaikan tadi. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ayat ini adalah yang disampaikan oleh ahlul hikmah. Ahlul hikmah itu adalah Luqman. Bagaimana ia mendidikkan anaknya itu agar supaya anaknya itu bisa berbuat baik. Apalagi kalau kita ini adalah sebagai kepala keluarga di dalam rumah tangga. Keluarga itu adalah suatu wadah. Peran orang tua itu sangatlah penting di dalam keluarga tersebut untuk menciptakan, mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita nanti kelak apabila besar itu dia sudah terdidik seperti dengan ahlul hikmah. Luqman itu mendidik anak-anaknya. Apa pendidikan anak Luqman itu kepada anak? Nanti kita sebagai orang tua, si suami, harus mendidikkan anak-anak kita seperti Luqman mendidik anak-anaknya. Yang pertama poin yang kita ambil itu adalah bagaimana menanamkan anak-anak kita di dalam keluarga itu, yaitu menanamkan sifat tauhid, akidah, iman, Islam, meningkatkan ketakwaan kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita itu sudah kita didikkan, tanamkan keimanannya di dalam dirinya, tentu dengan iman yang mantap, anak kita itu pasti memiliki akhlak yang baik dan mulia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minuna imanan ahsaduhum khuluqa. Seorang mukmin itu akan sempurna imannya kalau dia itu memiliki akhlak yang baik dan mulia. Itu karena anak itu sudah ditanamkan keimanan, keislaman, ketakwaan dan tauhid serta akidah di dalamnya. Apabila orang tua sudah menanamkan imannya di dalam anak-anaknya itu di rumah tangga dengan iman yang mantap, tentu anak-anak ini pasti akan jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Pasti dia akan dijauhi dari pekerjaan-pekerjaan yang buruk dan jelek. Karena al-haya'u minal iman, malu itu adalah bagian daripada iman. Itu karena peran orang tua sudah menanamkan anaknya keimanan, akidah, tauhid tadi. Kalau orang tua telah menanamkan kepada anaknya imanan yang mantap, tentu anak itu pasti hatinya selalu ingin ke masjid, beraktivitas di masjid, membantu dan bergotong royong di masjid, baik secara fisik maupun materi, dan juga tentu ia pasti berjamaah di masjid karena hatinya sudah tergantung di masjid, karena orang tuanya sudah menanamkan nilai keimanan, keislaman, tauhid, akidah dan ketakwaan kepada anak-anaknya. Wa iz qala idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu qalu bihil iman. Kalau kita sudah melihat ada seorang laki-laki yang selalu hatinya ingin ke masjid, maka saksikanlah bahwa itulah orang-orang yang beriman. Itulah seorang mukmin yang sejati. Apalagi kita telah melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Itulah hati-hati kita sudah ditanamkan oleh orang tua kita, yaitu iman, Islam, tauhid kepada kita semuanya. Itulah yang dilakukan oleh Luqman dalam mendidik anak. Dan ini sebagai peran orang tua
yang hendaknya kita tiru, yang di dalam Al-Quran, wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Apabila kita mempersekutukan Allah, nanti kita akan menjadi kezaliman yang besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ditanamkan oleh Luqman dalam pendidikan anak, dan hendaknya kita sebagai orang tua menirukan apa yang dilakukan Luqman, itu adalah bagaimana menanamkan kepada anak-anak kita untuk berbuat dan berbakti kepada kedua orang tua. Sebab dalam sabda Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling utama dan terutama sekali yang kita cintai?" Rasulullah itu menjawab, yaitu Allah dan Rasulnya. Lalu sahabat bertanya, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" "Baru ayahmu." Berarti ibumu 3 kali kata Rasulullah. Ibumu, baru bapakmu, ayahmu. Karena itu yang diuraikan dalam Rasulullah SAW. Kenapa ibumu? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Karena Allah perintahkan kepada wahai manusia, ingatlah bahwa kamu hendaknya kamu itu berbuat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua kita, karena ibu kita yang telah mengandungkan dan melahirkan kita dalam keadaan lemah bertambah-tambah, menyerpihkan kita hingga 2 tahun. Maka kata Allah, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, berbuat baik dan berbaktilah kamu kepada kedua orang tua, dan hanya kepadakulah tempat engkau kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara bagaimana mendidik anak kita untuk berbuat dan berbakti. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Kata Allah, Allah telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita masing-masing, yang di saat itu kita tidak mengetahui sedikit apapun, akan tetapi Allah berikan kita pendengaran, Allah berikan kita penglihatan, Allah berikan kita hati nurani, dan semua itu agar kita bersyukur dan mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah. Alqamah ini durhaka kepada ibunya. Alqamah ini adalah orang yang taat beribadah. Dia rajin sholat, dia rajin berpuasa, dia rajin bersedekah, dia rajin berzakat, dia rajin beramal, dia rajin beribadah dan berbuat amal baik. Akan tetapi Alqamah di penghujung hayat hidupnya itu, di saat ia dijatuhkan oleh Allah suatu penyakit, Alqamah itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di saat ia itu mengalami sakratul maut. Tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhiri hayati padahal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di ujung akhir hayatnya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah dalam surga. Akan tetapi Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat itu dalam sakratul maut. Datang istrinya itu, Alqamah, menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya Alqamah suamiku itu di rumah saat ini dalam sakratul maut. Dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Rasulullah utuskan, wahai Bilal bin Rabah, wahai Su'aib, wahai Ammar, coba engkau lihat ke rumah Alqamah. Apakah betul Alqamah itu dalam kondisi sakit yang tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Setelah Bilal bin Rabah datang ke rumah Alqamah, memang betul Alqamah itu dalam keadaan sakratul maut, tapi tersangkutlah di tenggorokannya kalimat la ilaha illallah. Sakratul maut itu tidak bisa ia ucapkan. Begitu sakit dalam menghadapi sakratul maut, maka kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Sesungguhnya ya Allah, kita berdoa permudahkan dan lancarkanlah kalau kita dalam keadaan sakratul maut. Akan tetapi Alqamah tidak bisa mengucap kalimat itu karena ada kedurhakaan Alqamah terhadap ibunya. Lalu Bilal menghadap lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sudah menghadap dan melihat Alqamah di rumahnya. Memang betul Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Talkinu lakinu, kata Rasulullah, talkinkan, bimbingkanlah Alqamah itu. Tetap juga Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah katakan kepada Bilal bin Rabah, Ammar dan Suhaib, apakah Alqamah ini masih memiliki seorang ibu? Apa kata para sahabat? Sesungguhnya Alqamah ini masih memiliki seorang ibu yang tua renta, yang tinggal di suatu kampung yang sangat jauh di sini. Apa kata Rasulullah? Kalau memang dia masih memiliki seorang ibu yang tua renta, panggilkan, datangkanlah ibunya, menghadapkanlah kepada aku, kata Rasulullah. Setelah dipanggil daripada ibu Alqamah, menghadaplah ibu Alqamah itu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya ibu Alqamah, apakah engkau seorang ibu Alqamah? Betul, kata ibunya Alqamah. Apa tentang Alqamah? Apa jawab ibunya? Alqamah itu adalah anak yang soleh, anak yang rajin sholat, anak yang rajin berpuasa, anak yang rajin berzakat, anak yang rajin bersodakoh. Tentang apa yang engkau ketahui wahai ibunda Alqamah tentang Alqamah? Alqamah saat ini dalam keadaan sakit, sakratul maut di rumahnya. Apakah ada kesalahan, kata Rasulullah kepada ibunya? Memang Rasulullah kata ibunya, Rasulullah, Alqamah ini anak yang baik, akan tetapi selama dia di saat dia berkeluarga, dia lebih mengutamakan dan mementingkan istrinya dan keluarganya dibandingkan dengan ibunya yang telah melahirkannya, dibandingkan dengan ibunya yang telah membesarkannya. Rupa kesalahan Alqamah itu durhaka kepada ibu itu karena dia lebih mementingkan istrinya dan keluarganya di rumah dibandingkan dengan ibunya yang saat ini dalam keadaan tua dan renta tadi. Itulah kesalahan. Lalu Rasulullah katakan, apakah ibunda Alqamah mau memaafkan Alqamah? Apa kata ibunya? Lama ibunya berpikir apakah akan memaafkan atau tidak. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, kumpulkan semua kayu bakar banyak-banyak, bakarkan Alqamah itu dalam keadaan hidup-hidup. Setelah mendengarkan kalimat tersebut, ibu yang mana yang akan melihatkan anaknya akan dibakar di hadapannya? Akhirnya disitulah ibunya memaafkan. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu memaafkan setiap kesalahan-kesalahan seorang hamba, menerimakan segala-segala taubat seorang hamba. Akan tetapi setelah itu ibunya akan memaafkan kesalahan Alqamah. Lalu Rasulullah, wahai sahabat, coba engkau lihat ke rumah Alqamah. Apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Sahabat itu berangkat ke Alqamah, ke rumah Alqamah. Disitulah Bilal bin Rabah, Ammar dan Suhaib itu membimbingkan Alqamah kembali dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di saat itulah Alqamah bisa mengucapkan kalimat, langsung meninggal di saat itu. Padahal dengan kesalahan yang sangat sedikit tadi, dia itu tersangkutkan dengan tenggorokannya, susah dan berat sekali mengucapkan kalimat tersebut. Dengan kesalahan dan maaf ibunya tadi, maka dengan mudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi kalau kita saat ini, kalau orang tua kita masih hidup, maka berbuat baiklah kita kepada orang tua kita, berbaktilah kepada orang tua di saat kita ini masih segar dan bugar, apalagi dalam keadaan sehat. Orang tua kita yang telah meninggalkan dunia saat ini, kirimkan Al-Fatihah, kirimkan doa-doanya agar dia dilapangkan di alam kubur, diterimakan seluruh amaliah-amaliah ibadahnya, sehingga di alam kubur ia mendapatkan kelapangan, cahaya yang terang benderang, insya Allah. Itulah yang diajarkan Luqman kepada anak-anaknya, bagaimana dia nanti besar nanti akan bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang terakhir itu adalah dalam ayat yang diucapkan dua poin tadi, yaitu mengajarkan anak-anak kita untuk bisa bertanggung jawab. Semua anak-anak kita akan nanti suatu saat dia akan menjadi pemimpin. Setiap pemimpin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita akan memintakan pertanggungjawaban apa yang kita pimpin. Tidak bisa memimpin keluarga, memimpinkan diri sendiri, atau memimpinkan rumah tangga, atau memimpinkan RT, atau memimpinkan kelurahan, atau memimpinkan kecamatan, atau bahkan wali kota, bupati, gubernur sampai Indonesia nanti, negara nanti, dan semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Orang Luqman ini menanamkan kepada anak-anaknya bagaimana ia akan diberikan suatu tanggung jawab untuk kedepannya dia akan bisa belajar menjadi pemimpin nanti, pemimpin di dalam keluarganya. Dikatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun.
Janganlah engkau ikuti kalau engkau tidak mengetahui tentang ilmunya. Inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati nurani kita, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ini adalah sebagai orang tua, bekal kita dalam mendidik dan membina anak-anak kita ke depan. Yang pertama adalah tanamkan nilai akidah, tauhid, Islam dan ketakwaan kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah ditanamkan nilai keimanan, kemanapun kondisi apapun, dia tetap dijagakan oleh Allah karena dia memiliki iman. Kemanapun anak ini akan merantau, kemanapun anak ini menimbakan satu ilmu pengetahuan, dia tidak akan pernah tersesat. Dia pasti ingat kedua orang tuanya karena iman di dalam dadanya itu selalu dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang poin yang pertama sebagai orang tua itu adalah mendidik anak-anak kita di dalam keluarga. Yang kedua itu adalah mengajarkannya untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun kita itu rajin sholat, rajin beribadah, rajin berzakat, rajin bersedekah, tapi ada orang tua yang kita tinggalkan. Kita utamakan anak dan keluarga dan istri kita dibandingkan dengan orang tua kita, ibu kita yang melahirkannya. Itu adalah merupakan suatu kedurhakaan yang sangat besar kita kepada ibu-ibu kita. Yang ketiga, ajarkanlah anak-anak kita untuk belajar bertanggung jawab. Mulai hal yang kecil, yang besar, nanti suatu saat nanti dia akan menjadi pemimpin dalam keluarganya, minimal pemimpin di dalam dirinya sendiri. Itulah yang perlu kita sampaikan pada siang hari ini. Semoga ini membawa barokah, rahmat, berkah untuk kita semuanya. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga virus corona ini akan cepat dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.